Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Trindra Agastio Yulianto dari kelas 10 IPA 1. Dan hari ini saya akan mempresentasikan masa penjajahan Portugis. Jadi langsung saja dari proses kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Motivasi bangsa Portugis memulai petualangan ke timur menurut ahli sejarah dan arkeolog Islam Uka Chandrasasmita dalam buku Indonesia Portugal 500 Years of Historical Relationship CPSA 2002. Yang pertama adalah karena Vitória atau emas, Fortaleza atau kejayaan, dan Igreja atau gereja. Portugis tiba di Ternate atau Maluku pada tahun 1512. Awalnya masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Kedatangan bangsa Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate. Yang pertama, Portugis dianggap sebagai pembeli rempah-rempah dengan harga tinggi. Dan yang kedua, Portugis diminta bantuan untuk bersama-sama menyerang Tidore. Selanjutnya, pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kaicil Darus meminta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terhindar dari serangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Saint John. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat. Tidak boleh menjual rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya, terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis adalah: yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate sehingga merugikan rakyat. Yang kedua, Portugis memaksa Sultan Ternate mengakui kekuasaannya di Ternate. Yang ketiga, Portugis membunuh Sultan Hairun sebagai Raja Ternate. Lalu bangsa Spanyol pun tiba di Maluku. Timbullah pertentangan antara bangsa Portugis dan Spanyol. Pertikaian tersebut sejalan dengan adanya pertentangan Sultan Ternate dan Tidore. Untuk menyelesaikan pertikaian kedua bangsa kulit putih itu, Paus turun tangan dan pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa atau Zaragoza. Isi perjanjian itu antara lain: satu, bumi ini dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Dan yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Selanjutnya adalah tujuan Portugis datang ke Indonesia. Tujuan pelayaran Portugis ke Indonesia dikenal dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Sebagai berikut: Gold atau emas, tujuan pertama yakni mendapatkan keuntungan yang besar atau dilambangkan dengan emas. Yang kedua adalah Glory atau kejayaan. Kejayaan di sini diartikan sebagai perluasan wilayah yang dilakukan pada pelaut Eropa. Dan yang terakhir adalah Gospel atau penyebaran agama. Portugis merupakan negara dengan agama Nasrani yang kuat. Maka dari itu, misi pelayaran Portugis ke daerah-daerah singgahan juga disertai misi penyebaran agama. Nah, selanjutnya adalah perlawanan terhadap bangsa Portugis. Yang pertama, perlawanan dari Demak. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fathahillah atau Falatehan dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fathahillah dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan besar, yang kemudian menjadi Jakarta. Yang kedua adalah perlawanan dari Aceh. Pada saat itu, Sultan Iskandar Muda berkuasa. Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Dan yang ketiga adalah perlawanan dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan. Namun, Sultan Hairun tewas terbunuh.
Selanjutnya diteruskan putranya Sultan Babullah tahun 1570 sampai 1575 dan berhasil mengusir Portugis. Dan bagian selanjutnya adalah mundurnya Portugis dari Indonesia. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun dapat diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Duurstede. Selanjutnya, peperangan dipimpin oleh Sultan Babullah selama 5 tahun dari tahun 1570 sampai 1575. Membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Stephen van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelis Sebastians. Demikian pula benteng Inggris di Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu, Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku dan Portugis diusir ke timur-timur sejak 1515. Nah, bagian yang terakhir adalah pengaruh Portugis di Nusantara. Portugis sebagai bangsa yang menjajah Indonesia memiliki pengaruh tersendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, berkembangnya agama Kristen terutama di daerah Maluku, dan yang kedua, berkembangnya aliran musik keroncong, dan yang ketiga, peninggalan berupa benteng-benteng Portugis. Dan yang keempat, adanya nama Indonesia yang menggunakan nama Portugis, dan yang kelima atau yang terakhir adalah peninggalan berupa meriam. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.